Selamat malam buat kalian semua, para penikmat cerita horor. Selamat datang kembali di Si Paling Horor, satu-satunya channel yang membahas kisah-kisah mistis, misteri, dan pengalaman mengerikan yang terjadi di tempat-tempat terlarang, terutama di gunung. Di video kali ini, kita akan masuk lebih dalam ke dunia horor pendakian, kisah yang bukan sekadar cerita, tapi pengalaman nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi, pastikan kalian sudah siap mental. Karena setelah kalian mendengar cerita ini, mungkin kalian akan berpikir dua kali sebelum mendaki di malam hari. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan kemana-mana, karena cerita horor ini akan segera dimulai. Aku sebenarnya bukan pendaki sejati. Sejak awal, gunung bukan tempat yang pernah benar-benar kupuja. Bukan seperti Dika yang bisa berbicara berjam-jam tentang ketinggian, jalur pendakian, atau sensasi berdiri di atas awan. Bagiku, naik gunung hanyalah cara untuk menghabiskan akhir pekan, mengisi waktu luang, dan yang paling jujur, sekadar ikut arus pertemanan. Aku ikut karena teman-temanku ikut. Tidak lebih, tidak kurang. Aku tumbuh di kota yang ramai, dipenuhi suara klakson, gemuruh mesin, dan cahaya lampu yang tak pernah benar-benar padam. Ketika orang lain berbicara tentang ketenangan alam, aku hanya mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Bagiku, sunyi justru terasa asing, bahkan sedikit menakutkan. Namun, entah kenapa, malam itu berbeda. Ponselku bergetar di atas meja kayu usang di kamar. Layarnya menyala, memantulkan cahaya kebiruan ke dinding. Nama, Dika, terpampang jelas di sana. Aku sempat menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Bro, suaranya terdengar begitu tiba-tiba, seolah menembus keheningan kamarku. Aku bersandar di kursi, memutar-mutar pulpen di jariku. Ada apa, Dik? Tumben nelepon malam-malam. Ada jeda singkat di ujung sana. Suara napasnya terdengar berat, tidak seperti biasanya. Biasanya Dika selalu ceria, penuh tawa, bahkan saat membicarakan hal-hal serius. Tapi kali ini, berbeda. Ikut ke Gunung Slamet yuk, katanya akhirnya. Aku mengernyit. Gunung Slamet bukan gunung sembarangan. Banyak cerita beredar tentangnya, pendaki yang tersesat, suara-suara misterius di malam hari, bahkan orang yang konon tidak pernah kembali. Gunung Slamet, ulangku pelan. Ngapain ke sana? Terdengar desahan kecil di telepon. Katanya seru. Tapi jarang ada yang berani sampai puncak malam-malam. Aku tertawa, meski tawaku terdengar sedikit dipaksakan bahkan di telingaku sendiri. Ah, masa sih? Cuma mitos kali. Orang-orang memang suka lebay kalau soal gunung. Biasanya, Dika akan ikut tertawa, menimpali dengan candaan atau ejekan ringan. Tapi kali ini tidak. Tidak ada tawa. Tidak ada nada bercanda. Justru keheningan yang menjawab. Aku menunggu. Dan aku mulai merasa ada yang ganjil. Aku serius, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Aku pengen ke sana. Nada suaranya membuat bulu kuduku meremang. Bukan takut, tapi ada sesuatu yang terasa tertahan, seolah dia menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin dia katakan. Aku meneguk ludah. Lu kenapa, Dik? Lu lagi nggak baik-baik aja? Lagi-lagi jeda. Kali ini lebih lama. Aku cuma penasaran, jawabnya akhirnya. Dan, gue nggak mau ke sana sendirian. Aku terdiam. Pikiranku berputar. Aku bukan pendaki berpengalaman, tapi aku juga bukan pengecut. Namun, ajakan ini terasa berbeda dari ajakan-ajakan sebelumnya. Biasanya kami mendaki untuk bersenang-senang, menikmati alam, berfoto, lalu pulang dengan cerita lucu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih gelap di balik undangan itu. Akhirnya, entah karena rasa penasaran atau dorongan untuk tidak terlihat lemah, aku menghela napas dan berkata, ya udah. Gue ikut. Dika mengembuskan napas lega, meski aku bisa mendengar sedikit ketegangan masih tersisa dalam suaranya.
Oke. Kita berangkat bertiga. Gue, lu, sama Rian. Nama Rian membuatku sedikit tenang. Dia pendaki yang lebih berpengalaman daripada kami berdua. Tenang, rasional, dan jarang panik. Jika ada dia, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di kaki Gunung Selamat. Langit sudah mulai memudar menjadi jingga keabu-abuan ketika kami tiba di base camp. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan, bercampur dengan bau asap dari perapian kecil yang dinyalakan oleh beberapa pendaki lain. Aku menarik jaketku lebih erat. Udara dingin menusuk tulang, jauh lebih menusuk dari yang kubayangkan. Nafasku terlihat sebagai embusan kabut tipis di udara. Basecamp biasanya ramai dengan suara obrolan, tawa, dan langkah kaki yang sibuk. Namun, malam itu berbeda. Suasana terasa aneh. Terlalu sunyi. Aku menoleh ke sekitar. Beberapa tenda berdiri berjajar, tapi tidak banyak orang yang terlihat. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin di dedaunan, bahkan suara serangga pun nyaris tak terdengar. Seolah alam sedang menahan napas. Aku melirik Dika. Wajahnya tegang, matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Rian terlihat lebih tenang, tapi rahangnya sedikit mengeras, tanda bahwa dia juga merasakan sesuatu yang ganjil. Kami berjalan menuju pos jaga. Seorang penjaga tua duduk di kursi kayu, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam meski terlihat lelah. Dia memandang kami tanpa tersenyum. Baru datang, suaranya serak, nyaris seperti gesekan kertas tua. Rian mengangguk. Iya, Pak. Mau naik malam ini. Penjaga itu terdiam sejenak, menatap kami satu persatu. Tatapannya berhenti lebih lama pada Dika, seolah membaca sesuatu yang tidak bisa kulihat. Lalu, dengan suara rendah, hampir seperti berbisik, dia berkata, "Kalau sudah dengar namamu dipanggil, jangan menoleh." Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut tebal. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. "Apa maksud Bapak?" tanyaku, berusaha terdengar santai meski suaraku sedikit bergetar. Penjaga itu hanya menggeleng perlahan. Gunung ini punya caranya sendiri untuk menguji orang. Ingat pesan saya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada cerita tambahan. Hanya peringatan itu, dingin, singkat, dan menusuk. Kami saling pandang. Aku bisa melihat kegelisahan di mata Dika, sementara Rian menghela napas panjang, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Lu dengar itu?" bisik Dika padaku saat kami menjauh dari pos jaga. Aku mengangguk pelan. Iya. Ngeri juga. Rian menepuk bahu kami. Santai aja. Penjaga gunung memang suka begitu. Biar kita lebih hormat sama alam. Tapi nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Malam semakin pekat ketika kami mulai melangkah. Senter di tangan kami memotong kegelapan, menciptakan lingkaran cahaya kecil di tanah yang licin. Suara langkah kaki kami terdengar jelas di antara keheningan yang menekan. Tidak ada suara lain. Tidak ada angin. Tidak ada tanda kehidupan. Setiap pohon yang kami lewati berdiri seperti bayangan hitam yang mengawasi. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang ingin meraih kami. Aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, perasaan bahwa kami tidak sendirian. Bahwa ada mata yang mengikuti setiap langkah kami dari balik kegelapan. Dika berjalan di depanku, punggungnya tegang. Rian berada di paling depan, memimpin jalan dengan tenang, meski aku tahu dia juga waspada. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, setengah berharap melihat cahaya base camp masih terlihat. Tapi hanya kegelapan yang menyambut. Langkah demi langkah, kami semakin jauh dari dunia manusia, semakin masuk ke dalam perut gunung yang sunyi dan misterius. Di suatu titik, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, seolah penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku hampir memanggil nama Dika,
tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Karena saat itu, aku merasa seperti mendengar sesuatu. Samar. Jauh. Seolah ada suara yang memanggil, terbawa di antara pepohonan. Aku menggenggam tali ranselku lebih erat. Jantungku berdegup kencang. Dan meski ada rasa takut yang merayap perlahan, kami tetap melangkah. Kami tetap naik. Ke dalam kegelapan gunung selamat yang seolah menunggu. Dalam diam, penuh rahasia, dan entah apa lagi yang akan kami temui di sana. Malam semakin menebal seiring langkah kami yang terus menanjak. Kegelapan gunung selamat bukan sekadar gelap biasa. Ia terasa hidup, pekat, dan menekan, seolah membungkus kami dari segala arah. Cahaya senter di tangan kami hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, selebihnya tertelan oleh hitamnya hutan. Setiap pohon menjulang seperti sosok diam yang mengawasi, setiap akar menjalar seperti tangan-tangan yang terpendam di tanah. Suara langkah kaki kami menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Sepatu menjejak tanah basah, sesekali menginjak dedaunan kering yang berderak pelan. Napas kami teratur, bercampur dengan embusan uap hangat yang keluar dari mulut kami di udara dingin. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung. Tidak ada gemerisik yang wajar untuk hutan di malam hari. Hanya kami bertiga, terbungkus dalam keheningan yang terasa tidak alami. Dika berjalan di tengah, senter di tangannya sedikit bergetar meski ia berusaha tampak tenang. Rian memimpin di depan dengan langkah mantap, sementara aku berada di belakang, sesekali menoleh ke arah gelap di balik punggung kami. Perasaanku tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengintai, mengikuti setiap gerak kami tanpa pernah terlihat. Jalur pendakian semakin curam. Tanah licin membuat kami harus berhati-hati. Akar pohon menjulur melintang, memaksa kami melangkah perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisku meski udara begitu menusuk. Jantungku berdegup lebih cepat, bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Beberapa kali aku merasa seperti mendengar sesuatu. Suara halus, hampir tak terdengar, seperti bisikan yang melayang di antara pepohonan. Setiap kali aku menajamkan telinga, suara itu menghilang. Mungkin hanya imajinasiku, pikirku. Tapi semakin jauh kami melangkah, semakin kuat perasaan bahwa kami tidak sendirian. Tiba-tiba, Dika berhenti. Langkahnya terhenti begitu saja, membuat aku hampir menabraknya dari belakang. Cahaya senternya bergetar lebih kuat sekarang, menerangi tanah di depannya dengan lingkaran cahaya yang tak stabil. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti berbisik. Kalian dengar nggak? Rian berhenti beberapa langkah di depan. Aku merasakan tubuhku menegang seketika. Tanpa sadar, aku menahan napas. Kami diam. Dan benar saja, ada sesuatu. Di tengah keheningan yang mencekam, terdengar suara lain. Bukan suara kami. Bukan suara alam. Suara langkah kaki, berat, teratur, perlahan, menginjak tanah basah. Tapi bukan dari depan. Suara itu datang dari belakang kami. Jantungku berdegup kencang hingga terasa berdentum di telinga. Tanganku refleks mengepal tali ranselku. Bulu kuduku meremang, dingin menjalar di sepanjang tulang punggungku. Padahal, kami yakin tidak ada siapa-siapa di belakang kami. Sejak berangkat dari base camp, kami tidak melihat pendaki lain. Tidak ada rombongan lain yang menyusul. Jalur ini sunyi, terlalu sunyi. Rian perlahan menoleh. Aku merasakan darahku seolah membeku. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah maju dan menarik bahunya. Jangan, kataku panik, hampir berteriak, suaraku pecah oleh ketakutan. Tapi sudah terlambat. Rian membeku. Tubuhnya kaku seperti patung, senter di tangannya sedikit turun, menerangi tanah di depannya. Matanya membesar, pupilnya melebar, wajahnya pucat pasi seperti seseorang yang baru saja melihat hal paling mengerikan dalam hidupnya. Aku bisa melihat rahangnya bergetar. Ada, suaranya tercekat, hampir tak terdengar. Ada, orang berdiri di sana. Aku menelan ludah dengan susah payah.
Dika di sampingku tampak semakin tegang, napasnya memburu. "Siapa?" tanyaku pelan, meski aku takut mendengar jawabannya. Rian tidak menjawab langsung. Tatapannya tetap terpaku ke arah kegelapan di belakang kami, seolah tak mampu mengalihkan pandangan. Tapi, lanjutnya dengan suara gemetar, kakinya melayang. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Rasanya seperti ada es mengalir di pembuluh darahku. Tanpa sadar, aku menoleh sedikit ke arah belakang. Meski hanya sepersekian detik, namun aku segera memaksa diriku untuk kembali melihat ke depan. Aku tidak melihat apa-apa. Hanya kegelapan pekat yang menelan cahaya senter kami. Dika menggigit bibirnya, wajahnya semakin pucat. Lu serius, Rian?" Rian tidak menjawab. Napasnya terdengar berat, tidak teratur. Perlahan, dia mengangkat senternya lagi, mengarahkan cahayanya ke arah yang sama. Cahaya itu hanya menembus sedikit kegelapan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada sosok berdiri. Tidak ada bayangan. Hanya pepohonan diam dan tanah gelap. Rian menghela napas tertahan, tapi ekspresinya masih diliputi ketakutan. Gue lihat jelas tadi," katanya lirih. "Ada orang berdiri di sana. Diam. Nggak bergerak. Tapi, kakinya nggak nyentuh tanah." Aku merasa mual. Perutku bergejolak, kepalaku pening. Dika tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara napas kami yang terdengar, saling bersahutan di antara gelapnya hutan. Akhirnya, Rian menggeleng pelan, seolah berusaha mengusir bayangan yang masih terpatri di pikirannya. Mungkin cuma kelelahan. Ilusi optik. Bayangan pohon atau apa. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi perasaanku berkata lain. Kami kembali melangkah, lebih pelan dari sebelumnya. Langkah kami kini penuh kewaspadaan, seolah setiap inci tanah bisa menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa menit kemudian, kami sampai di sebuah bagian jalur yang sedikit lebih landai. Cahaya senter kami menyapu tanah di depan, mencari pijakan yang aman. Dan saat itu, kami melihatnya. Jejak kaki. Awalnya, aku mengira itu jejak pendaki lain. Bentuknya jelas tercetak di tanah lembab, tapak sepatu, tumit, lengkungan kaki. Namun, semakin lama aku memperhatikan, semakin terasa ada yang tidak beres. Jejak itu mengarah ke atas, ke arah puncak. Tapi bentuknya terbalik. Bukan seperti orang berjalan naik gunung, melainkan seperti seseorang berjalan mundur. Aku berhenti seketika. Dika juga berhenti, menyadari apa yang kulihat. Rian menunduk, mengarahkan senternya lebih dekat ke tanah. Jejak itu terlihat segar. Tanah di sekitarnya masih basah, tidak tertutup daun kering. Artinya, jejak itu belum lama dibuat. Ini, nggak mungkin, gumam Dika pelan. Rian berjongkok, mengamati jejak itu dengan lebih teliti. Wajahnya tegang, alisnya berkerut dalam. Tapaknya jelas. Tumit di depan, jari kaki di belakang. Seolah, orangnya berjalan menghadap ke bawah, tapi naik ke atas. Aku merasakan bulu kuduku kembali berdiri. Gambaran itu terbayang jelas di kepalaku, seseorang berjalan mundur menaiki gunung, wajah menghadap ke arah kami, sementara tubuhnya bergerak naik ke kegelapan. "Siapa yang ninggalin jejak ini?" tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Tidak ada yang menjawab. Kami bertiga terdiam, terpaku pada jejak yang terbentang di tanah di depan kami. Jejak itu tidak hanya satu atau dua langkah, ia terus berlanjut ke atas, mengikuti jalur pendakian yang berkelok-kelok, menghilang di balik tikungan gelap. Rian perlahan berdiri, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Gue udah sering naik gunung. Tapi gue belum pernah lihat jejak kayak gini.
Dika mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Lu yakin ini bukan jejak yang ke bawah, tapi kebalik? Tanyanya, seolah masih berharap ada penjelasan logis. Rian menggeleng. Gak. Ini jelas naik. Lihat arah tanah yang tertekan. Ini, orangnya naik, tapi jalan mundur. Aku menatap ke depan, mengikuti arah jejak itu yang menghilang dalam kegelapan. Tiba-tiba, aku merasa seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung sana, sesuatu yang tahu kami akan datang. Suara penjaga pos terngiang kembali di kepalaku, kalau sudah dengar namamu dipanggil, jangan menoleh. Perutku terasa dingin. Pikiranku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Siapa yang meninggalkan jejak ini? Pendaki lain? Makhluk lain? Atau sesuatu yang bahkan tidak bisa disebut manusia? Angin tiba-tiba berembus pelan, pertama kalinya malam itu. Dedaunan di sekitar kami bergoyang sedikit, menghasilkan suara gemerisik yang tipis, hampir seperti bisikan. Aku merasakan sesuatu menekan dadaku, seolah gunung ini sedang menguji keberanian kami, perlahan tapi pasti. Rian menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan ketenangan. Kita harus tetap lanjut. Tapi sekarang, kita lebih waspada. Dika mengangguk, meski jelas ketakutan. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap jejak itu sekali lagi, merasakan campuran antara takut dan penasaran yang aneh. Kami melangkah melewati jejak tersebut, mengikuti jalur yang sama, jalur yang baru saja dilalui oleh sesuatu yang berjalan mundur ke dalam kegelapan. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap detak jantung terdengar seperti genderang di telingaku. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Semakin kuat, semakin menakutkan. Siapa, atau apa, yang meninggalkan jejak itu? Malam terus merangkak semakin dalam, seolah perlahan menelan kami hidup-hidup. Kegelapan di Gunung Slamet terasa berbeda dari kegelapan malam biasa. Bukan hanya gelap, tetapi padat, berat, dan menekan dada. Setiap hembusan napas terasa seperti harus menembus sesuatu yang tak terlihat sebelum bisa masuk ke paru-paru. Kami akhirnya memutuskan untuk berhenti di sebuah area yang cukup datar di sisi jalur. Tempat itu tidak benar-benar nyaman, tapi cukup aman untuk mendirikan tenda. Tanahnya sedikit miring, akar-akar pohon menjalar di permukaan, dan ranting-ranting kering berserakan di mana-mana. Namun, melanjutkan perjalanan di tengah kegelisahan seperti ini terasa lebih berbahaya daripada bermalam. Rian bergerak cepat dan terlatih, mengeluarkan tenda dari tasnya, mulai merentangkan tiang dan menancapkan pasak ke tanah. Dika membantunya, meski tangannya masih sedikit gemetar. Aku hanya berdiri di samping, memandangi sekeliling dengan perasaan tidak nyaman yang semakin menebal. Hutan di sekitar kami sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada serangga, tidak ada angin yang menyapu daun-daun. Seolah seluruh gunung sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Ketika tenda akhirnya berdiri, kami meletakkan ransel di dalam dan duduk di luar sebentar. Api kecil kami menyala redup, menciptakan bayangan bergetar di batang-batang pohon di sekitar. Cahaya oranye itu terasa rapuh, seperti satu-satunya penghalang tipis antara kami dan kegelapan tak berujung di luar lingkarannya. Aku duduk bersila di atas matras tipis, menatap nyala api yang bergetar. Pikiranku masih dipenuhi oleh jejak kaki terbalik dan sosok yang menurut Rian berdiri tanpa menyentuh tanah. Setiap kali aku mencoba menenangkan diri, bayangan itu kembali muncul di kepalaku. Dika duduk di sampingku, wajahnya pucat, matanya memantulkan cahaya api. Rian berada di depan kami, menambahkan sedikit kayu ke dalam api, meski hampir tidak ada suara saat kayu itu terbakar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang. Tidak ada yang berbicara. Kami terlalu tenggelam dalam pikiran masing-masing. Lalu, di tengah keheningan itu, aku mendengarnya. Awalnya sangat samar. Hampir seperti ilusi. Seperti bisikan yang melayang tipis di udara dingin. Sebuah suara. Lembut. Halus. Terlalu tenang untuk berada di tempat seperti ini.
Suara itu memanggil namaku. Raka. Jantungku seketika berhenti berdetak, atau setidaknya terasa seperti itu. Darahku mengalir dingin ke seluruh tubuh. Aku mengangkat kepalaku perlahan, menatap ke arah kegelapan di luar lingkaran cahaya api. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu aku tidak berhalusinasi. Suara itu jelas. Terlalu jelas untuk sekadar imajinasi. Aku langsung berdiri tanpa sadar, tubuhku bergerak sebelum otakku sempat berpikir. Itu jelas suaraku. Nada, intonasi, cara pengucapan, semuanya persis seperti aku. Seolah aku sendiri yang memanggil namaku dari balik pepohonan. Tapi aku tidak bicara. Dika menoleh cepat ke arahku, matanya membesar. Tangannya refleks menggenggam lenganku erat, hampir menyakitkan. Lu dengar itu juga? Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Dika mengangguk tanpa melepaskan genggamannya. Wajahnya semakin pucat, bibirnya sedikit bergetar. Jangan jawab, katanya cepat, nyaris berbisik. Jangan cari sumber suaranya. Rian berdiri perlahan, memegang senter dengan tangan yang tegang. Cahaya senternya menyapu perlahan ke arah pepohonan gelap di depan kami, namun hanya menembus beberapa meter sebelum ditelan kegelapan. Suasana semakin mencekam. Dan suara itu datang lagi. Lebih dekat kali ini. Lebih jelas. Raka, pulanglah. Kata-kata itu menggema lembut di antara pepohonan, melayang seperti kabut tipis yang merayap ke dalam dadaku. Nadanya bukan marah, bukan mengancam. Justru sebaliknya, hangat, mengundang, hampir seperti suara seseorang yang peduli. Tapi justru itu yang membuatnya semakin mengerikan. Keringat dingin mengalir di punggungku, membasahi kaos tipisku di balik jaket. Jantungku berdegup kencang hingga terasa berdentum di telinga. Napasku tercekat, dadaku naik turun tidak teratur. Aku ingin berlari. Ingin masuk ke tenda dan bersembunyi. Tapi kakiku terasa terpaku di tanah, seolah ada sesuatu yang menahan langkahku. Lu denger, kan? Bisik Rian, suaranya tegang. Aku mengangguk perlahan, tidak berani berbicara. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah bergerak perlahan ke arah kami. Daun-daun kering di tanah berdesir pelan, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu, atau seseorang, yang melangkah di atasnya. Dika semakin erat menggenggam lenganku. Jangan gerak. Jangan menoleh. Jangan lihat. Tapi mataku sendiri tertarik ke arah kegelapan di antara pepohonan. Cahaya api bergetar, membuat bayangan pohon menari-nari di sekitar kami. Suasana terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi nyata. Lalu, dari balik pepohonan gelap, sesuatu muncul. Awalnya hanya siluet samar. Sebuah bentuk tinggi yang berdiri tegak di tepi lingkaran cahaya. Sosok itu perlahan melangkah maju, keluar dari kegelapan, sedikit demi sedikit memperlihatkan dirinya. Tinggi. Terlalu tinggi untuk manusia normal. Tubuhnya kurus, hampir seperti tengkorak yang dibungkus kulit. Bahunya sedikit membungkuk, lengannya panjang menjuntai di sisi tubuhnya. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang tergerai lurus ke depan, menutupi hampir seluruh bagian mukanya. Rambut itu hitam pekat, kusut, dan tampak lembab, seolah baru keluar dari air. Pakaiannya compang-camping, berwarna gelap, nyaris menyatu dengan bayangan di sekelilingnya. Tidak ada suara langkah yang jelas, namun entah bagaimana, aku tahu ia semakin dekat. Rian mengarahkan senternya ke sosok itu, tangannya bergetar. Cahaya putih senter menyinari sebagian tubuh makhluk itu, membuat detailnya semakin terlihat, dan semakin mengerikan. Kulitnya pucat, nyaris keabu-abuan. Jari-jarinya panjang dan kurus, kuku-kukunya hitam dan melengkung seperti cakar. Dadanya naik turun perlahan, tapi gerakannya terasa tidak wajar, terlalu kaku, terlalu teratur. Dan kemudian, perlahan-lahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya tersibak sedikit ke samping. Aku berharap, sangat berharap,
Aku tidak melihat apa yang kulihat. Tapi aku melihatnya. Wajahnya tampak nyaris manusia, namun tidak sepenuhnya. Matanya terlalu gelap, nyaris tanpa putih, seperti lubang kosong yang menatap lurus ke arahku. Hidungnya tampak sedikit pesek, bibirnya tipis dan pucat. Dan yang paling mengerikan, dia tersenyum. Bukan senyum biasa. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk manusia. Bibirnya tertarik ke samping hampir sampai ke pipi, memperlihatkan deretan gigi kuning kecoklatan yang tidak rata. Senyum itu tidak hangat, tidak ramah, melainkan dingin, kosong, dan penuh sesuatu yang tidak bisa kupahami. Senyum yang bukan milik makhluk hidup normal. Aku merasakan tubuhku membeku sepenuhnya. Tenggorokanku kering, seolah semua air di tubuhku menguap seketika. Dunia di sekitarku terasa menyempit, hanya menyisakan aku dan sosok mengerikan itu. Raka, suaranya terdengar lagi, kali ini jelas berasal dari mulutnya. Tapi bibirnya hampir tidak bergerak. Suara itu tetap terdengar seperti suaraku sendiri, lembut, akrab, memanggil. Dika di sampingku gemetar hebat. Aku bisa merasakan tangannya bergetar di lenganku. Rian mundur satu langkah, refleks mengangkat senter lebih tinggi, tapi wajahnya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Makhluk itu melangkah satu langkah lagi mendekat, masuk lebih dalam ke lingkaran cahaya api. Bayangannya memanjang di tanah, bergetar mengikuti nyala api yang semakin lemah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Ingin berlari, tapi kakiku tidak bergerak. Ingin menutup mata, tapi tatapanku terpaku pada senyum mengerikan itu. Sosok itu sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang mengamati kami, mengamati aku, dengan rasa ingin tahu yang dingin. Api berderak pelan. Dingin semakin menusuk. Dan di tengah semua itu, suara lembut itu kembali terdengar, mengalir perlahan ke telingaku. Raka, pulanglah. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menginjakkan kaki di Gunung Slamet, aku benar-benar merasa bahwa kami mungkin tidak akan pulang. Api kecil di depan tenda akhirnya padam dengan sendirinya, seolah tidak sanggup lagi melawan kegelapan yang semakin pekat. Asap tipis melayang ke udara, lenyap di telan malam tanpa meninggalkan jejak. Kami bertiga berdiri kaku di tempat yang sama, masih terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Sosok mengerikan itu sudah tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi senyum lebar, tidak ada lagi suara yang memanggil namaku. Namun, jejak keberadaannya masih terasa kuat di udara, dingin, berat, dan menekan, seperti bau busuk yang tak kunjung hilang. Kami tidak berbicara. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Hanya napas kami yang terdengar berat, saling bersahutan di antara pepohonan yang sunyi. Rian adalah yang pertama bergerak. Perlahan, ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan gemetar. Wajahnya pucat, matanya masih memantulkan ketakutan yang dalam. Kita, turun, katanya akhirnya, suaranya serak. Sekarang. Dika mengangguk cepat, hampir terlalu cepat, seperti anak kecil yang ingin segera keluar dari mimpi buruk. Tangannya masih menggenggam lenganku erat, kukunya sedikit menusuk kulitku tanpa ia sadari. Aku tidak membantah. Tidak ada lagi keberanian, tidak ada lagi rasa penasaran. Yang ada hanya satu keinginan, pergi sejauh mungkin dari gunung ini. Kami bergegas membereskan tenda dengan tangan gemetar. Tiang dilipat kasar, pasak dicabut tanpa rapi, barang-barang dilempar asal ke dalam ransel. Tidak ada yang peduli lagi dengan keteraturan atau prosedur pendakian yang benar. Ketika semuanya siap, kami mematikan senter sejenak, lalu menyalakannya kembali, mengarahkan cahaya ke jalur di depan kami. Dan saat itulah kami menyadari sesuatu yang membuat darah kami membeku. Jalur yang tadi kami lalui, hilang. Tempat di mana seharusnya ada jalan setapak, bekas langkah kami, dan tanda-tanda arah turun, semuanya lenyap. Di depan kami hanya terbentang hutan lebat yang terlihat persis sama ke segala arah. Pohon-pohon berdiri tegak dengan batang besar dan akar menjalar. Batu-batu berserakan di tanah. Tanah lembab dipenuhi daun kering. Semua tampak identik,
tanpa satupun penanda yang bisa kami jadikan patokan. Aku mengarahkan senter ke kiri. Tidak ada jalan. Ke kanan, sama saja. Ke depan, hanya pepohonan rapat yang tampak tak terjamah. Perutku terasa mual. Jantungku berdegup kencang hingga hampir terasa menyakitkan. Ini nggak mungkin, gumam Rian. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya sejak kami memulai pendakian. Ia berputar di tempat, menyapu cahaya senter ke segala arah dengan gerakan panik. Dika semakin pucat. Wajahnya nyaris tanpa warna, bibirnya bergetar hebat. Tadi jalurnya di sini, kan? Kita nggak pindah tempat, kan? Aku ingin menjawab, ingin meyakinkan mereka bahwa semuanya hanya ilusi, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu, jalur itu benar-benar tidak ada lagi. Rian mulai melangkah beberapa langkah ke depan, menyusuri tanah dengan cahaya senter, mencari bekas jejak kami. Pasti ada, katanya lebih kepada dirinya sendiri. Pasti ada tanda. Kita cuma panik. Namun semakin ia mencari, semakin wajahnya berubah. Cahaya senter bergetar semakin kuat di tangannya. Tidak ada bekas langkah. Tidak ada daun yang terinjak. Tidak ada tanah yang tertekan. Seolah kami tidak pernah berjalan melewati tempat ini sebelumnya. Aku merasakan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Hutan di sekitar kami tampak semakin rapat, semakin gelap, seolah menyempit perlahan mengelilingi kami. Tiba-tiba, keheningan malam pecah oleh sesuatu. Bukan suara angin. Bukan suara binatang. Suara langkah. Berat. Lambat. Menggetarkan tanah. Dum, dum, dum. Tanah di bawah kaki kami bergetar pelan, hampir tak terasa, namun cukup membuat kami semua terdiam seketika. Getaran itu merambat naik ke tulang keringku, membuat seluruh tubuhku merinding. Rian berhenti bergerak. Dika mencengkeram lenganku lebih kuat, kukunya kini benar-benar menusuk kulitku. Kami bertiga menoleh perlahan ke arah suara itu. Kabut tipis mulai muncul di antara pepohonan, melayang rendah di atas tanah seperti napas dingin gunung itu sendiri. Cahaya senter kami terpantul oleh kabut, menciptakan bayangan-bayangan samar yang bergerak tanpa bentuk jelas. Lalu, dari balik kabut itu, sesuatu muncul. Awalnya hanya bayangan. Sebuah siluet besar yang perlahan semakin jelas seiring langkah beratnya mendekat. Tingginya luar biasa, menjulang jauh di atas pohon-pohon di sekitarnya, hampir menyentuh langit malam yang kelam. Bentuknya tidak jelas. Tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya binatang. Tubuhnya tampak besar dan kekar, namun juga aneh, seolah terdiri dari bayangan yang terus berubah. Lengannya panjang, menjuntai melewati lutut, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar lebih kuat. Tidak ada wajah yang terlihat. Hanya kegelapan pekat di bagian kepala, seperti lubang tanpa dasar yang menatap lurus ke arah kami. Rian terhuyung satu langkah ke belakang. Senter di tangannya bergetar hebat, hampir terlepas dari genggamannya. Dika menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya bergetar, matanya dipenuhi air mata yang hampir tumpah. Itu, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Itu, penunggu selamat. Kata-kata itu bergema di kepalaku seperti lonceng kematian. Cerita-cerita lama tentang gunung ini tiba-tiba terngiang jelas, tentang makhluk besar yang menjaga jalur, yang muncul saat manusia melanggar batas, yang bisa membuat orang tersesat selamanya. Langkah berat itu semakin dekat. Getaran tanah semakin terasa, membuat daun-daun kering di sekitar kami bergetar dan bergeser sendiri. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Ingin berlari, tapi kakiku terasa seperti tertanam di tanah. Rian, yang biasanya paling tenang di antara kami, kini benar-benar panik. Napasnya tersengal, matanya liar, menatap ke segala arah seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Kita harus pergi, teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah oleh ketakutan. Tanpa berpikir panjang, tanpa menunggu kami,
Rian berbalik dan berlari. Ia berlari menerobos pepohonan, menabrak semak-semak, menghilang ke dalam kegelapan dengan cahaya senternya yang bergerak liar seperti kunang-kunang ketakutan. "Rian!" teriakku sekuat tenaga. Dika ikut berteriak, suaranya bergetar, hampir menangis, "Rian! Balik! Jangan lari sendiri!" Namun hanya keheningan yang menjawab. Cahaya senter Rian semakin menjauh, semakin redup, lalu lenyap sepenuhnya. Tidak ada suara langkahnya lagi. Tidak ada teriakan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Keheningan yang tebal, mengerikan, dan menelan suaranya tanpa sisa. Bayangan raksasa itu masih berdiri di antara kabut, tidak bergerak lebih dekat, namun juga tidak menjauh. Ia hanya diam, seperti gunung hidup yang menunggu sesuatu. Dika gemetar hebat di sampingku. Air mata akhirnya mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang pucat. Dia hilang, bisiknya putus asa. Aku menggenggam tangannya, meski tanganku sendiri bergetar. Kita harus cari dia. Tapi bahkan saat aku mengucapkan itu, aku tahu betapa mustahilnya terdengar. Hutan ini sudah bukan lagi sekadar hutan. Gunung ini sudah bukan lagi sekadar gunung. Cahaya senternya, satu-satunya petunjuk kami, telah lenyap di telan kegelapan. Langkah berat itu terdengar lagi, membuat tanah bergetar. Bayangan raksasa itu perlahan berbalik, menjauh ke dalam kabut, seolah tugasnya telah selesai. Aku menatap ke arah hilangnya Rian, dada terasa sesak, pikiran berputar kacau. Setiap arah tampak sama, setiap pohon terlihat identik, setiap bayangan terasa mengancam. Suara penjaga pos kembali terngiang di kepalaku, lebih jelas dari sebelumnya. "Kalau sudah dengar namamu dipanggil, jangan menoleh. Terlambat. Kami sudah melanggar terlalu banyak." Dika menarik napas dengan susah payah. Kita turun. Berdua. Sekarang. Aku mengangguk, meski rasa takut masih mencengkeram seluruh tubuhku. Kami melangkah perlahan, saling berpegangan, menyusuri hutan yang kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Setiap langkah terasa berat, setiap bayangan terasa hidup, setiap suara, sekecil apapun, membuat jantung kami melonjak. Dan di balik semua itu, satu kenyataan pahit terus menghantui pikiranku. Rian sudah tidak bersama kami lagi. Entah tersesat, entah diambil, entah tidak lagi berada di dunia yang sama dengan kami. Gunung Slamet telah mengambil seseorang malam itu. Dan aku tidak tahu apakah kami berdua akan bernasib berbeda. Pagi datang tanpa terasa seperti keselamatan. Cahaya matahari yang menyelinap di sela pepohonan tidak hangat, tidak menenangkan, hanya terasa asing, seolah kami terbangun di tempat yang bukan milik kami lagi. Ketika aku membuka mata, hal pertama yang kurasakan adalah tubuhku yang remuk. Otot-ototku pegal seperti habis dipaksa berjalan berjam-jam tanpa henti. Kepalaku berat, berdenyut tumpul, dan mulutku kering seperti pasir. Untuk beberapa detik, aku bahkan tidak tahu di mana aku berada. Langit di atas terlihat pucat, biru keabu-abuan, tertutup sedikit kabut tipis yang menggantung rendah. Bau tanah basah dan asap kayu menguar kuat di udara. Suara-suara samar manusia terdengar di kejauhan. Langkah kaki, percakapan lirih, denting logam, gesekan kain. Aku berkedip beberapa kali, berusaha mengumpulkan kesadaran. Dan kemudian aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku tersentak. Aku berada di base camp. Tenda-tenda berjajar rapi. Bendera kecil berkibar pelan. Meja kayu pos jaga berdiri di tempatnya. Beberapa pendaki lain bergerak di sekitar, menyiapkan perlengkapan, tertawa pelan, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Seolah mimpi buruk kami tidak pernah nyata. Aku terduduk dengan napas tercekat. Kepalaku berputar, bingung, panik, tidak mengerti bagaimana aku bisa sampai di sini. Di sampingku, Dika terbaring di atas matras tipis, wajahnya pucat, matanya terpejam rapat. Rambutnya acak-acakan, bibirnya kering,
dan napasnya tersengal kecil seperti orang yang baru saja selamat dari tenggelam. Aku mengguncang bahunya perlahan. Dik! Dik, bangun. Ia terbatuk kecil, lalu membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong selama beberapa detik, sebelum akhirnya fokus padaku. Raka? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku mengangguk, meski aku sendiri masih gemetar. Kita di base camp. Matanya membesar. Ia langsung terduduk, menoleh ke sekeliling dengan panik. Napasnya mulai memburu saat menyadari tempat kami berada. Gue nggak ingat, katanya terbata. Gue nggak ingat turun, gue nggak ingat apa-apa. Aku menelan ludah. Gue juga. Ingatan terakhir yang masih jelas di kepalaku adalah kegelapan hutan, bayangan raksasa di balik kabut, teriakan kami memanggil Rian, dan keheningan mengerikan yang menelan semuanya. Setelah itu, kosong. Seolah seseorang memotong bagian tertentu dari malam itu dan menghapusnya dari pikiran kami. Langkah kaki mendekat. Seorang petugas gunung berdiri di depan kami. Lelaki parubaya dengan jaket tebal, topi rimba, dan wajah yang tampak keras oleh pengalaman. Ia menatap kami dalam-dalam, tidak dengan rasa penasaran, tetapi dengan sesuatu yang lebih berat, campuran antara iba dan peringatan. Kalian sudah sadar? Tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk pelan. Dika hanya terdiam, menatap tanah. Petugas itu menghela napas panjang, lalu berjongkok sedikit agar sejajar dengan kami. Tatapannya tajam, menelusuri wajah kami satu persatu. Kalian beruntung, katanya tegas. Banyak yang tidak kembali. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti pukulan. Dika menunduk, bahunya bergetar. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. Teman kalian, lanjut petugas itu pelan, belum ditemukan. Dunia seolah berhenti berputar. Nama Rian bergaung keras di kepalaku, menyakitkan, nyata, tak terhindarkan. Aku ingin bertanya. Ingin berteriak. Ingin tahu apa yang terjadi. Tapi tenggorokanku terasa tertutup rapat. Petugas itu berdiri kembali, menatap kami sekali lagi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kalian ditemukan di dekat pos 3, dalam kondisi linglung. Kalian berjalan sendiri, tapi seperti, bukan kalian. Dika menatapnya dengan mata berair. Maksudnya, bukan kami? Petugas itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng perlahan. Istirahatlah. Minum. Makan. Nanti tim akan bertanya beberapa hal. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang berat. Aku menatap tanah di depanku, berusaha mengingat sesuatu, apapun, tentang bagaimana kami bisa turun. Tapi yang ada hanya fragmen-fragmen kabut, bayangan, langkah berat, teriakan, lalu kegelapan total. Tanpa sadar, aku menurunkan pandanganku ke tanganku sendiri. Dan napasku langsung tertahan. Telapak tanganku kotor, penuh tanah hitam yang menempel tebal di sela-sela jari. Bukan tanah biasa, warnanya lebih gelap, hampir seperti arang basah. Di bawah kotoran itu, aku melihat luka-luka goresan yang belum sepenuhnya kering. Garis-garis tipis, memanjang, tidak beraturan, seperti bekas cakar atau ranting tajam. Namun yang paling membuatku merinding bukan itu. Di tengah telapak tanganku, jelas terlihat bekas lain. Sebuah bentuk telapak tangan kecil, tercetak samar di kulitku, seolah seseorang dengan tangan yang lebih kecil dari manusia normal menekan telapak tanganku dengan kuat. Bekasnya kemerahan, masih terasa perih saat aku menyentuhnya. Aku menatapnya lama, jantung berdegup tak menentu. Dika melirik tanganku, lalu spontan menarik napas tajam. Tangan lu? Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tanganku sendiri, merasakan dingin yang menjalar dari bekas itu ke seluruh tubuhku. Malam itu, setelah kami dipindahkan ke tenda medis dan diberi air serta makanan, aku akhirnya terlelap,
lebih karena tubuhku tidak sanggup bertahan, bukan karena rasa aman. Tidurku tidak tenang. Mimpi datang tanpa permisi, tajam, jelas, terasa terlalu nyata untuk disebut sekadar bunga tidur. Aku berdiri di puncak Gunung Slamet. Angin bertiup kencang, dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, lebih tua. Langit di atas gelap, tanpa bintang, tanpa bulan, hanya kekosongan pekat yang menekan. Di depanku terbentang kawah gunung yang menganga, mengeluarkan asap tipis yang melayang lambat ke udara. Tanah di sekitarnya retak-retak, hitam, seperti bekas terbakar. Dan di tepi kawah itu, berdiri seseorang. Rian. Ia berdiri tegak, punggung menghadap ke jurang, tubuhnya diam seperti patung. Pakaiannya masih sama seperti malam itu, jaket gunungnya yang biru tua, ranselnya masih terpasang di punggung. Aku melangkah mendekat, meski setiap langkah terasa berat, seperti tanah menahan kakiku. Rian, panggilku pelan. Ia perlahan berbalik. Wajahnya masih sama, dan sekaligus tidak. Matanya gelap, lebih gelap dari biasanya, nyaris tanpa kilau kehidupan. Kulitnya pucat kebiruan, seperti orang yang sudah terlalu lama berada di tempat dingin. Bibirnya sedikit membiru. Dan kemudian, ia tersenyum. Bukan senyum hangat yang biasa ia berikan saat bercanda dengan kami. Bukan senyum lega saat berhasil mencapai pos pendakian. Senyum itu dingin, tipis, tanpa kehangatan, tanpa kehidupan. Senyum yang membuat darahku membeku. Ia menatapku lurus-lurus, tanpa berkedip. "Kamu sudah sampai?" bisiknya. Suara itu terdengar seperti suaranya, tapi juga bukan. Ada gema di dalamnya, seperti berasal dari dua tempat sekaligus, dari mulutnya, dan dari kedalaman gunung di bawah kami. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Rian melangkah satu langkah mendekat. Tanah di bawah kakinya tidak membuat suara apapun, seolah ia tidak benar-benar menyentuhnya. Tapi, lanjutnya pelan, suaranya menembus angin dingin, "Kamu belum diizinkan pulang." Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti pisau. Aku merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan tanganku dalam mimpi itu. Dingin, kecil, kuat. Aku menunduk dan melihat bayangan samar tangan kecil menggenggam lenganku, muncul dari celah tanah retak di bawah kakiku. Aku berteriak. Dan terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Gelap masih menyelimuti tenda. Dika terbaring di sampingku, napasnya teratur, wajahnya tegang bahkan dalam tidur. Jantungku berdegup kencang, telingaku berdenging, kepalaku berdenyut. Aku menatap langit-langit tenda yang tipis, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun, ketika aku mengangkat tanganku, aku kembali melihat bekas telapak tangan kecil di telapak tanganku. Lebih jelas sekarang, seolah menandai sesuatu yang tidak bisa kuhapus. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Setiap malam, saat kota sudah terlelap dan dunia sunyi, aku masih mendengarnya. Suara itu. Lembut. Jauh. Mengambang di antara dinding dan langit-langit kamar. "Raka." Kadang terdengar seperti suaraku sendiri. Kadang seperti suara orang lain. Kadang seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. Aku sering terbangun tengah malam, duduk tegak di tempat tidur, jantung berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungku. Aku menatap kegelapan di sudut kamar, setengah berharap tidak melihat apa-apa, dan setengah takut melihat sesuatu berdiri di sana. Dika juga berubah. Ia jarang bicara tentang malam itu, tapi aku tahu ia juga mendengar hal yang sama. Matanya sering kosong, tatapannya jauh, seolah pikirannya masih terjebak di lereng Gunung Slamet. Rian tidak pernah ditemukan. Tim pencari sudah menyisir jalur, hutan, bahkan area yang lebih dalam. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda. Seolah ia benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu ia tidak benar-benar pergi. Ia masih ada di sana. Di puncak.
di antara kabut dan bayangan. Menunggu. Dan setiap kali angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dingin yang akrab, aku tahu. Gunung Slamet belum selesai denganku.